Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aulia. Saya dari kelas 10 PM2. Saya ingin membacakan cerita tentang Nabang si penunggang paus. Pada suatu masa, saat Pulau Andalas dipimpin oleh Sultan Alam, datanglah raja dari negeri penyu bernama Simeulu. Simeulu menjumpai Sultan Alam dan berkata, "Sultan Alam yang perkasa, hamba datang ke istana Tuan untuk mengadukan permasalahan yang sedang kami hadapi." Jelas Simeulu dengan air mata berlinang. "Wahai Raja Penyu, sahabatku, sampaikanlah hal yang menyebabkan engkau gelisah dan bersedih," pinta Sultan Alam. "Negeri penyu hamba sudah tidak aman lagi. Seekor naga raksasa bernama Semong telah menyerang dan membunuh rakyat hamba. Setiap hari selalu ada korban yang jatuh. Sebagian rakyat hamba sudah mengungsi ke penjuru dunia karena khawatir akan dimangsa oleh Semong si naga raksasa itu," jelas Raja Penyu sambil menangis. Sultan Alam terpukul mendengar penderitaan rakyat dari negeri penyu. Beliau sangat sedih atas kejadian tersebut. "Sahabatku, aku akan membantu negeri penyu mengusir naga Semong tersebut," janji Sultan Alam dengan suara bergetar. Tidak lama kemudian, Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima Kesultanan Alam. Ia menceritakan penderitaan Raja Penyu dan rakyatnya. Maka berdirilah Panglima Laut dan berkata, "Paduka Sultan Alam, raksasa nan bijaksana, izinkan hamba berbicara." "Silakan Panglima Laut," Sultan mempersilahkan. "Sudah banyak laporan dari kapal dagang dan nelayan-nelayan dari Barus ketika berlayar. Mereka melihat makhluk raksasa dari kejauhan. Saat makhluk itu bergerak, terjadilah gelombang yang tinggi," jelas Panglima Laut. "Bagaimana cara kita mengusir makhluk tersebut, Panglima Laut?" tanya Sultan Alam. "Hamba sudah berdiskusi dengan Laksamana Angkatan Laut kita. Mereka semua ngeri mendekati perairan negeri penyu. Bahkan beberapa nelayan telah melihat banyak penyu melarikan diri dari pulau itu," dengan tergesa-gesa tambah Panglima Laut. Tiba-tiba seorang pangeran dari negeri Barus berdiri. "Yang mulia Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja negeri Andalas, izinkan hamba, Pangeran dari Barus, berbicara mewakili ayahanda hamba. Silakan Ananda, putra raja dari negeri Barus." Sultan mempersilahkan. "Kalau Paduka berkenan, saya mengenal seorang bocah. Ia adalah putra dari seorang laksamana di negeri hamba. Ayahandanya telah lama hilang di laut. Konon, bocah tersebut telah mengelilingi seluruh samudra untuk mencari ayahandanya. Ia menguasai lautan lebih dari siapapun. Kami menyebutnya Nabang si penunggang paus," jelas pangeran dari Barus. "Namun, hamba tidak tahu keberadaan bocah tersebut saat ini karena dia selalu berpindah-pindah," tambah pangeran dari Barus. "Lalu bagaimana kita menemukannya?" tanya Sultan Alam. "Kita bisa mengenali tanda-tanda kehadirannya apabila kita mendengar suara seruling yang sangat merdu, tetapi menyayat hati dan penuh kesedihan. Itu tandanya Nabang si penunggang paus ada di sekitar daerah tersebut," jelas pangeran dari Barus. Sultan Alam terkesima mendengar cerita tersebut. Sekian pertemuan selesai, Sultan memanggil sahabatnya si Elang Raja. "Elang Raja, terbanglah engkau dan carilah seorang bocah bernama Nabang si penunggang paus. Saya ingin bertemu dengannya," perintah Sultan kepada Elang Raja. Maka terbanglah si Elang Raja menunaikan perintah Sultan. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit di depan istana Alam, berdirilah seorang bocah kurus berperawakan tinggi dengan seruling yang menggantung di dadanya. "Hamba diminta menghadap Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas," jelas bocah tersebut kepada pengawal istana. Setelah itu, pengawal istana membawa bocah tersebut ke dalam istana untuk menghadap sang sultan yang semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan malapetaka yang menimpa sahabatnya Raja Penyu. "Engkaukah Nabang si penunggang paus?" tanya Sultan penasaran. "Benar, tuanku. Hamba adalah Nabang yang Paduka maksud," jawab bocah itu. Hamba hanya menyanyikan lagu kesedihan. Nyanyikanlah sebuah lagu untukku. Hamba hanya menyanyikan lagu kesedihan, Paduka tuanku." "Ya, saya ingin mendengarkannya," pinta Sultan Alam. Bocah tersebut mulai meniup serulingnya. Sultan dan orang-orang di istana yang mendengar alunan seruling tersebut seketika mengalirkan air mata karena merasakan kesedihan yang mendalam dari alunan seruling tersebut. Setelah selesai,
mengalunkan sebuah lagu dengan serulingnya, bocah tersebut bertanya, "Tuanku, Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas. Apakah yang Paduka inginkan dari hamba sehingga Paduka meminta hamba menghadap Paduka?" Ananda Nabang si penunggang paus, sahabat saya si Mewu, raja dari negeri penyu, telah menceritakan malapetaka yang mereka alami. Seekor naga raksasa bernama Smong telah menyerang pulau mereka yang memangsa penyu-penyu, terang Sultan Alam. Nabang si penunggang paus mendengar dengan seksama. Tiada laksamana kesultanan yang berani menghadapinya. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat seorang laksamana untuk menghadapi naga Smong tersebut. Yaitu seorang putra laksamana pemberani dari negeri Barus. Nabang si penunggang paus. Sultan menjelaskan maksudnya. Sebuah kapal besar lengkap dengan peralatan perang dan pasukan angkatan laut pilihan sudah kami siapkan untuk Ananda Laksamana. Jelas Panglima Perang Kesultanan Alam. Nabang si penunggang paus masih terkesima sehingga tidak terucap sepatah kata pun dari mulutnya. Hingga akhirnya dia tersadar dan berkata, "Sultan Alam yang perkasa, tiada makhluk yang mampu mengalahkan naga Smong tersebut. Hamba tidak perlu kapal dan masukan karena akan sia-sia. Biarlah hamba pergi sendiri menjalankan perintah tuanku." Setelah memberi penghormatan pada Sultan Alam, Nabang si penunggang paus pergi meninggalkan istana menuju pantai sambil meniup seruling dengan alunan kesedihan. Keesokan harinya, di samudra nekat negeri penyu, terjadilah pertarungan yang dahsyat antara seorang bocah yang menunggangi ikan paus raksasa dan naga raksasa. Beberapa kali bocah tersebut terlempar dari punggung ikan paus karena terpukul oleh ekor naga. Beberapa kali pula naga terjerempap ke dasar samudra karena serundukan ikan paus. Namun pertarungan yang dahsyat tersebut sepertinya akan dimenangkan oleh naga Smong. Karena ikan paus sudah terhuyung-huyung dan akan jatuh ke dasar samudra. Sedangkan naga Smong terus menyerangnya. Saat melihat sahabat jatuh ke dalam samudra, Nabang langsung mengambil serulingnya dan meniupkan alunan sedih. Tanpa diduga, ketika mendengar alunan seruling tersebut, naga menjadi tenang dan berhenti menyerang ikan paus. Bahkan naga Smong sampai tertidur pulas. Akan tetapi, setiap seruling berhenti mengalun, naga Smong akan terbangun, maka ditiup lagi seruling itu oleh si Nabang. Hingga akhirnya ikan paus mendorong naga Smong yang tertidur ke dasar samudra dan mengurungnya di dalam celah di dasar samudra. Keesokan harinya, Elang Raja datanglah menemui Sultan Alam dan berkata, "Tuanku Sultan Alam, hamba membawa pesan dari Laksamana Nabang. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dan mengurung Smong si naga raksasa di dasar samudra. Paduka tuanku Laksamana Nabang juga meminta kepada tuanku Sultan Alam untuk menyampaikan pesan kepada rakyat seluruh negeri Andalas. Apabila suatu hari nanti naga raksasa tersebut terbangun, ia akan mengamuk sehingga bumi terguncang kuat. Pada saat itu, suruhlah rakyat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini karena naga Smong akan menghisap air laut hingga surut, kemudian menyemburkannya kembali hingga air laut bergelombang tinggi akan menyapu daratan. Setelah itu, naga Smong akan tertidur lagi untuk mengumpulkan tenaganya dan akan terbangun lagi untuk mengguncang dasar samudra tempat dia dikurung, jelas Elang Raja. Maka sejak itu, Nabang si penunggang paus menetap di negeri penyu bersama Raja si Meulu dan rakyatnya. Ia menjaga pulau tersebut dari amukan gelombang raksasa yang sesekali menyerang negeri penyu. Apabila terjadi gempa besar yang disusul oleh surutnya air laut, orang-orang akan berteriak, "Smong, Smong, Smong," sebagai tanda peringatan akan datangnya gelombang tinggi dari air laut atau tsunami. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.